Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bidda'awat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit doa yang dibaca ketika kita melakukan tidur berbaring setelah kita beres melaksanakan sholat qobliyah subuh, sebelum melaksanakan sholat fardu subuh. Karena beberapa teman saya bertanya tentang bacaan ataupun doa ketika kita melakukan tidur berbaring setelah melaksanakan sholat qobliyah subuh. Sebelum saya lanjutkan, saya hamba doif. Apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, surahan, pembacaan kitab yang kurang sesuai, mohon maaf yang seluas-luasnya. Karena saya manusia biasa, tentu la yakhlu anil khoto'i wan nisyan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sholat sunnah rawatib itu berjumlah 22 rakaat. 22 rakaat ini sebagian termasuk sunnah muakkad, yang sebagian ghair muakkad. Di sini dalam kitab Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi menjelaskan wa jumlatul rawatibi wahia sunanut tabi'atu lil faraidi singtani wa isyruna rok'atan, bahwa jumlah sholat sunnah rawatib wahia sunanut tabi'atu lil faraidi, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Itu berjumlah 22 rakaat. Wal muakkadu min dzalika asyru rakaatin, yang 10 itu termasuk sunnah muakkad, berarti yang 12 termasuk ghair muakkad. Ya, jadi sholat sunnah rawatib berjumlah 22 rakaat, yang 10 rakaat itu termasuk sunnah muakkad, dan yang 12 rakaat itu ghair muakkad. Salah satu yang termasuk sunnah rawatib muakkad adalah sholat qobliyah subuh, yang disebut dengan rok'atal fajri. Limuwadzabati sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi mendawamkan sholat sunnah qobliyah subuh. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh khairun minad dunya, itu lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan seisinya. Maka kalau kita ingin sukses, ingin hidup barokah, ingin hidup bahagia fid dunya wal akhirah, jangan tinggalkan sholat qobliyah subuh. Rok'atal fajri khairun, jadi asal kalimatnya rok'atani, suatu kalimat isim tasniyah, berhubung diidofatkan di lafad al-fajri, maka hukum nunnya harus dibuang. Dalam kitab Mulhat dijelaskan, watas kutun nunani fil idofah nahwu ra'aitu sakinir rasofah. Nun isim tasniyah ataupun nun kalimat isim jama muzakkar salim, apabila diidofatkan maka hukumnya harus dibuang. Rok'atal fajri, 2 rakaat sholat qobliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana cara niat sholat sunnah qobliyah subuh? Cara niatnya
usolli sunnata subhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Itu talafuz bin niat ya. Talafuz bin niat hukumnya sunnah, mengucapkan di lisan hukumnya sunnah. Usolli sunnata subhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Ketika kita takbiratul ihram, mengucapkan hamzah kalimat jalalah Allah, hati kita niat dengan saya sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu dalam hatinya. Karena wa mahalluhal qalbu, tempatnya niat itu bukan di lisan akan tetapi di hati. Maka kalau hatinya tidak niat, sholatnya tidak sah. Kalau talafuz bin niat itu hukumnya sunnah. Usolli sunnata subhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Allah. Jadi ketika mengucapkan hamzah kalimat jalalah Allah ya, mengucapkan hamzah lafdul jalalah, hati kita niat saya melakukan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita beres takbiratul ihram, surat apa yang dibaca ketika kita melakukan sholat sunnah qobliyah subuh? Dalam kitab Nihayatul Zen silahkan kalian baca surat Qul-Ya rakaat pertama, rakaat kedua surat Qul-Hu ya, ataupun surat Alam Nashrah, dan yang kedua surat Alam Taro Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil. Setelah kita selesai melaksanakan sholat qobliyah subuh, Syekh Nawawi dalam kitab Nihayatul Zen menjelaskan wa yusannu qoblal qiyami li sholatil fardi doj'atun latifatun. Disunahkan melakukan tidur berbaring sebentar sebelum kita melaksanakan sholat fardu subuh. Dalam arti setelah kita beres melaksanakan sholat qobliyah subuh. Lalu bagaimana cara doj'atun latifah? Bagaimana cara tidur berbaring setelah kita melaksanakan sholat qobliyah subuh? Wa yahsulu asus sunnati bi ayyi kaifiyatin fu'ilat, dengan cara apapun, dengan gaya apapun tidurnya, yahsulu asru sunnati, maka insya Allah mendapat kesunahan. Mau tidur berbaring sebelah kanan ataupun sebelah kiri ya, silahkan. Wa yahsulu asus sunnati. Tapi yang paling utama, wal aula ang takuna alal jambil aimani ma'astiqbalil kiblati bimaqdamil badani yatadzakkaru biha duj'atal qabli. Yang paling utama cara tidur berbaringnya itu ang takuna alal jambil aimani, tidur berbaring sebelah kanan, ma'astiqbalil kiblati, disertai menghadap ke kiblat. Wajah kita menghadap kiblat, badan kita menghadap ke kiblat. Itu yang paling utama. Kenapa demikian? Yatadzakkaru biha duj'atal qabri, supaya kita mengingat seperti tidurnya orang yang ada di dalam kubur. Jadi supaya kita mengingat kematian ya. Supaya kita mengingat kematian. Bagaimana ketika kita tidur di dalam kubur sendirian menghadap ke kiblat berbaring sebelah kanan. Jadi tidurnya seperti tidur mayit ya. Itu yang paling utama. Apa yang dibaca ketika kita tidur berbaring setelah melaksanakan sholat qobliyah subuh? Dalam tidur tersebut yaqulu fiha, silahkan kalian baca fiha dalam doj'atun latifah. Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Salasan dibaca 3 kali. Jadi dalam tidur tersebut kita membaca doa Allahumma rabbi Jibril sebanyak 3 kali.
Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa rabbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajilni minan nar, ajilni minan nar, ya. Jadi doa ini dibaca tiga kali. Allahumma rabbi Jibrila, kalimat rabbi silahkan kalian baca Allahumma robba dibaca fathah, Allahumma robba Jibrila wa Mikaila. Jadi boleh dibaca robbi, boleh dibaca robba. Kenapa? Karena lafaz robbi ini termasuk munada mudof yang diidofatkan di ia mutakalim, maka boleh dibaca 5 pembacaan. Dalam kitab Alfiyah dijelaskan, waj'al munada soha'i yudofliya ka abdi abdi, abda abda abdiya, robbi robbi, robba robba robbiya. 5 pembacaan. Jadi silahkan Allahumma robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Israila wa robba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajilni minan nar, ya. Dibaca sebanyak 3 kali ketika kita berbaring setelah melaksanakan sholat qobliyah subuh. Wallahu a'lamu bishawab. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkan. Apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, pembacaan kitab surahan yang kurang sesuai, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.